selesai. Sebelum kita mulai tahap berikutnya, silakan si Aulia untuk memimpin alam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan diungkapkan di depan. Teman-teman, silakan berdiri. Baiklah, kawan-kawan, kita menyanyikan lagu Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali di Baiklah, kita mulai absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia sakit? Oh, dia sakit. Terus, siapa lagi? Jangan. Kenapa jangan? Izin. Ada lagi juga? Yasi kemana? Oh, Sven. Terus siapa lagi? Gajah kenapa? Sven juga. Ada lagi? Mana? Sven juga. Ada lagi? Royal kenapa? Sakit? Ada lagi? Semoga yang sakit cepat sembuh. Yang di Sven ini memang tugas dia dan secara mudah. Semoga yang Sven diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, apa namanya? Kita hari ini akan mempelajari sejarah Indonesia, yaitu sifat kependudukan Jepang di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Nah, ini mau memperlihatkan beberapa gambar terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat ini di televisi? Apa ini juga? Sekarang kita lihat. Tahukah kalian pembuatan dari animasi ini dari siapa? Indonesia. Indonesia. Ya. Siapa yang bikin? Orang Indonesia. Orang tua kan yang bikin ini.
generasi Indonesia. Nah, gambar ini menunjukkan gambar salah satu prestasi dari anak bangsa kita, dan pada tanggal 2 Maret kita ada ngapain di lapangan? Merayakan Hari Sumpah Pemuda. Sekarang masih ingatkah kalian tentang KD kita terdahulu? Masih ya? Angkat tangannya pintar. Silakan Fatima. Tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Bagaimana sih pemuda zaman dulu? Bagaimana sih pemuda zaman sekarang? Jadi ada beberapa perbedaan antara pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, ini salah satu bukti kemarin menunjukkan bahwa ini hasil karya dari anak bangsa kita. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ini gambar apa? Sushi. Pernah memakan ini kah? Pernah. Ada berapa orang yang pernah makan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang pernah memakan makanan khas dari Jepang. Ini pernah nonton ini? Tentang apa ini? Tentang? Terus dia apa bedanya? Mengerjakan kasus. Wah, berarti dia orang-orang yang cerdas. Suarakan anak-anak ibu serta ibu juga cerdas dia. Selanjutnya, ini pernah nonton juga? Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Siapa dia? Hebat kah dia? Kenapa kalian menonton dia kah? Oh, ada pintu kemana saja. Kalau punya pintu kemana saja, memang kalian mau kemana? Oh, kemana? Ke semua dunia. Mau keliling dunia. Wow. Semoga dengan prestasi-prestasi kalian nanti ke depannya, kalian merupakan anak yang cerdas. Nanti kalian bisa sekolah ke negara orang lewat misalkan beasiswa. Siapa tahu kan? Kita nggak tahu yang namanya takdir, ya kan? Nah, setelah kita melihat ini semua, kita lihat lagi video berikutnya. Perhatikan dengan baik.
bangsa. Apalagi? Sangat kejam. Terus apa lagi? Sedih lihatnya. Apa lagi? Apa lagi? Dimanfaatkan oleh orang asing. Mau gak kalian kembali ke masa ini? Tidak. Kalau kalian tidak mau seperti ini, kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kalian mau gak menjalankan kita? Ibu minta kepada kalian, kalian harus menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa menyikapi setiap masalah, mengambil yang positif. Menjadilah anak-anak yang memang benar-benar bisa mampu nantinya negara kita menjadi negara yang lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Sekarang mungkin negara kita memang negara berkembang, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa lebih maju dibandingkan negara-negara adidaya seperti misalnya Amerika. Bukan mungkin kita juga bisa lebih daripada Jepang juga. Jadi meminta kepada kalian, tolong kalian memang benar-benar menyikapi kondisi kita sekarang ini, walaupun dia terkonvensi sulit dan sebagainya, tapi semua itu wajib umum. Biar kalian lebih mudah jaga seperti mereka. Kasih ya sebenarnya. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah nanti kita selesai pembelajaran, itu mengharapkan kepada kalian melalui kegiatan tanya jawab nanti dan juga diskusi kelompok, kalian nanti mampu mengidentifikasi keadaan politik pada masa pemerintahan masa depan di Indonesia yang benar. Kemudian nanti kalian juga melalui kegiatan penugasan, kalian mampu mengidentifikasi respon bangsa Indonesia terhadap kedudukan Jepang di Indonesia dengan benar. Kemudian kalian juga mampu nanti peserta didik menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kemudian kalian juga nanti mampu menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Jepang di Indonesia. Setelah itu semua dilakukan, nanti kalian juga akan mungkin membuat laporan hasil diskusi mengenai kedudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia melalui metode diskusi dan tanya jawab, dibantu dengan PPT dan juga video pembelajaran nanti di webinar. Kemudian kalian juga harus melalui kegiatan presentasi nanti setelah selesai semuanya mempresentasikan hasil KPD kalian sendiri. Nah, sampai di sini ada yang mau saya tanyakan? Ada? Bas. Sekarang, jadi KD kita hari ini adalah KD 3.5, yaitu menganalisis sifat kedudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Indikator pencapaiannya itu mengidentifikasi keadaan politik pada masa kedudukan bangsa Jepang Indonesia, kemudian mengidentifikasi respon bangsa Indonesia terhadap kedudukan bangsa Jepang Indonesia, kemudian menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, kemudian menganalisis kebijakan yang dibuat oleh Jepang di Indonesia. KKM kita di kelas 11 sudah tahu kan, di materi-materi terdahulu sudah disampaikan bahwa di kelas 11 ini kalian KKM-nya ada 75. Semoga semuanya nanti berjalan dengan baik ya. Sekarang di sini Ibu akan menggunakan teknik penilaian, yaitu ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, aspek dari sikap yaitu rasa ingin tahu kalian, bagaimana sih ingin tahu kalian terhadap pembelajaran itu sendiri. Kemudian jujur tidak sih dalam mengerjakannya. Kemudian tanggung jawab kalian bagaimana terhadap kelompok, kemudian terhadap tugas-tugasnya, dan juga kerjasama kalian solid tidak dalam satu kelompok. Kemudian pengetahuan kalian itu di aspeknya adalah nanti tes tertulis lewat Google Form nantinya. Kemudian keterampilan kalian yaitu bertanya, apakah bertanya sesama kelompok atau bertanya kepada ibu, nanti akan dinilai juga. Kemudian menjawab pertanyaan dari teman-temannya itu juga akan mendapatkan nilai sendiri. Kemudian instrumennya yaitu kalau sikap itu observasi, kalau pengetahuan itu soal
pemilihan ganda, kemudian keterampilannya juga lewat observasi. Paham sampai sini? Paham. Berarti kita lanjutkan dulu pembelajaran kita. Silakan buka buku kalian terlebih dahulu. Silakan. Adakah yang kenal dengan gambar di PPT ini? Ada. Nah, itu apa bintang? Siapa yang menghukum? Jepang. Berarti Jepang ini hebat ya. Dia orang Asia tapi ikut dalam kegiatan perang dunia kedua. Betul sekali Nabila. Kemudian ini adalah tentara Jepang pada perang Pasifik. Nih, gerakan 3A. Masih ingat nggak kalian? Ada yang belum dengar? Nah, apa saja? Terus, apa lagi? Jepang Pelindung Asia, apa lagi? Jepang Asia, apa lagi? Jepang Jaya Asia, ya. Ini kalian tadi sudah menentukan kata-katanya. Nah, berikut ini kalian perhatikan baik-baik terlebih dahulu terkait video ini. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh besar dalam artian yang baik dan buruk. Dampak baiknya mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama 3 abad. Namun kabar buruknya, Jepang memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa Indonesia. Walaupun masa pembukaan Jepang relatif singkat, yakni 3,5 tahun, mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi nyata. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan mengandung banyak hal, padahal mereka mengaku akan memberikan kemerdekaan di awal kedatangan. Berikut ini sejumlah bukti kekejaman para penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang pertama, membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang sangat licik untuk mengalami rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara dua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, jadi kemerdekaan juga digemburkan di awal kedatangan sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, batu bara, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengandalkan roti sebagai alat untuk turun. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses, sehingga rakyat pun tumbuh-tumbuhan harimau seadanya. 2. Romusa, arti kerja paksa oleh Jepang. Bukti kejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal. Mereka diterjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja Romusa direkrut dan terpaksa. Setiap kepala daerah harus mengumpulkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian yang seragam berupa karung boni yang berkutu. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat. Para tentara Jepang pun mengawasinya setiap waktu. Cambuk, bentungan logam, dan berbagai senjata siap untuk diainkan kapan saja ada Romusa yang lama atau berusaha melarikan diri dan mencuri waktu istirahat. 3. Membangun penjara-penjara yang sangat tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang terkenal aktif dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang berada di Lawang Situ, Semarang, Jawa Tengah.
Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Namun saat Jepang masih Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat dua macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yaitu penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi pusat militer. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Saat tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher, lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1x1 meter. Ruang tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri berdesak-desakan di dalam. Keempat, menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Saat penjara yang dibuat tak cukup menyiksa, para penjara Jepang juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipil dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Ketika diberi makanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan hanya menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Belum lagi, tahanan juga sering mendapatkan siksaan dan kempen diet. Polisi militer Jepang yang sangat sadis. Mereka tak ragu mengeluarkan berbagai metode untuk menyiksa orang, mulai dari cambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan penuntungan logam, dan lain sebagainya. Kelima, diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan perang dunia kedua. Metode ini disebut sebagai operasi unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia. Misalnya dengan menyuntikkan bakteri sifilis pada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa virus, dan lain-lain sebagainya. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok sering menjadi kelinci percobaan, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran unit 731. Dilansir oleh Historia, salah satunya terjadi di markas Romusa Klender, Jakarta. Sekitar tahun 1942 hingga 1943, ratusan pekerja paksa ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusa Surabaya dan Kalimantan. Diduga yang 731 terlibat kepada tentara memberikan injeksi imunisasi pada Romusa. 6. Tragedi Mandor berkali pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi Mandor, atau yang lebih dikenal dengan tragedi Mandor Merdeka, terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada Juni 1944. Diawali dengan rasa berkilap yang memuncak terhadap Jepang, muncullah sebuah kelompok anti-fasisme. Mereka berencana untuk pura-pura bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk menghubungi. Namun waktu di dalamnya dia membantah-bantai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalam jiwa dengan mata tertutup dan tangan terlihat, mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat, korban peristiwa ini mencapai ribuan orang
Belanda, Perancis, dan Portugis. Para tentara akan datang setiap harinya untuk memperkosa mereka. Bahkan mereka juga tak ragu memukul, menampar, dan bahkan menikamnya hingga mati ketika perempuan itu melawan. Suntik kontrasepsi yang tidak dilakukan secara steril juga sering dilakukan agar para tunggal itu tidak hamil. Dilansir BBC, tak terbayangkan betapa buruknya perlakuan tentara Jepang terhadap pelaku hingga mayoritas dari mereka mengalami kerusakan parah. Pemerintah Jepang disebut-sebut telah meminta maaf akan kejadian dalam Perang Dunia II ini, namun hal itu tentu tidak sebanding dengan luka fisik dan mental yang dibawa para penyintas laku seumur hidup. Seperti itulah kekejaman penjajah Jepang yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Nah, setelah kalian menonton video ini, apa saja bagian-bagian yang kerjaan apa namanya jam apa yang dilakukan? Oke. Terus bagaimana tanggapan kalian terhadap hal itu? Apa? Amalia. Oke. Ada lagi? Sangat kejam. Siapa? Sangat kejam. Sangat kejam. Melebihi Belanda. Ya. Sekarang itulah yang terjadi ketika bangsa Jepang menjadi bangsa Indonesia. Jadi apa namanya kepanikan itu masih terasa sampai sekarang. Kalau kita lihat video seperti ini rasanya luar biasa. Hati kita seakan sobek-sobek. Ya, kita masih berapa seperti itu. Saat kita masih, ya kan? Nah, dari itu untuk menjawab masalah-masalah yang ada ini, nanti gua akan membagikan beberapa topik kalian. Dan ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Di antaranya nanti kalian harus menyelesaikan menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, kemudian menganalisis keadaan politik pada masa sebelum Jepang, kemudian menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia, kemudian mengidentifikasi respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Ibu akan membagikan sebelum ini tadi dimulai ini sudah share di WA kalian tentang Facebook dan juga nanti akan share lagi link untuk evaluasi. Silakan kalian buka Facebooknya. Silakan. Perhatikan dulu. Apakah ada yang tidak bisa dibuka? Kalau ada yang tidak bisa dibuka, katakan. Bisa semua? Bisa? Bisa. Kalau semuanya bisa, Ibu minta kepada kalian tolong kembali ke kelompok kalian pada minggu terdahulu. Silakan berikan waktu sekitar 3 menit sudah selesai terbentuk kelompok. Kemudian kelompok 2 mana? Silakan bintang. Ya. Kelompok 4. Kelompok 3. Ya. Nah, perhatikan teman-teman
Silakan. Bahan ajarnya dari APD kalian bisa bisa buka, kemudian kalian juga bisa di lewat buku kalian atau lewat internet. Karena di internet banyak sekali, tapi tolong kalian gunakan sumber-sumber yang terpercaya, jangan sumber-sumber yang apa-apa ya. Misalnya di Google Wikipedia, misalkan, di sana banyak jurnal dan artikel-artikel yang terpercaya. Silakan kalian cari. Silakan buka LKPD-nya, pahami, kemudian kerjakan. Nah, ini sudah. Bisa dibentuk sama dengan cepat. Buka, silakan buka LKPD. Flipnya silakan buka. Buka. Bisa? Bisa. Waktu kalian hanya 30 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Setelah 30 menit semuanya harus selesai. Ada masalah kan? Iya. Ini sama kelompok dan sebagainya. Karena kalau kita ini silakan nanti kalian sama kertas dan masuk di kelas saja ini. Aulia gimana? Ada masalah nggak? Bisa memahami apa ini? Paham. Buka saja textbooknya, buku-bukunya aja. Buka semuanya, bisa kalian. Di antara semua kelompok itu harus aktif karena satu, misalkan ada yang mencari bagian ini, jadi terbagi dengan rata. Setiap penyelenggara itu nanti ada simulnya, jadi silakan kalian bikin simulan dari pembelajaran yang lebih. Silakan kita. Silakan buka buku jalan menulis kita itu ada di sana kita, jadi beberapa buku yang ada sekali di dalam mereka. Anak-anak ibu kalau misalnya ada kendala silakan angkat tangan, dengan ibu nanti ibu akan berikan juga kepada kalian. Silakan. Cuma 30 menit ya.
setelah itu nanti kita akan menampilkan hasil karya kalian. Hasil dari KKPD-nya seperti apa? Gimana Jafar? Ada yang sulit kan? Bisa dipahami? Silakan kamu kerjakan. Iya. Politik itu tidak ada organisasinya. Kalau misalnya organisasi yang lain berhubungan dengan politik kemana? Ya ada Pak. Ya ada. Ya. Jadi ada semua. Masalah internet tidak bermasalah kan? Aman? Nanti baca gimana nih? Nama foto itu saya di respect dalam konteks di respect. Kalau sakit dalam konteks sakit, jadi kita lihat. Ya. Kalau bisa nanti kan Belanda itu kembali kok tidak dia berusaha semua gagal untuk mengambil aliran dari taman Jepang. Makanya kalau misalnya di tempat kita di jadi nanti bentuknya nanti setelah Jepang di apa namanya menyelesaikan masalah dengan itu nanti jelasnya kita memang ada hubungan antara Belanda dan jadi mereka memang saling berbayar. Aku terima ide juga ya. Iya, dalam waktu ya. Cuman kalau sekarang ini negara kita yang paling kurangnya itu ada sebenarnya
mulai cuma dikerjakan dulu ya sumber daya manusia tidak mampu ya walaupun ada beberapa yang membeli tapi soalnya keluar karena negara kita kadang-kadang yang menghargai anak-anak bangsa yang memiliki prestasi tinggi. Tapi kalau nanti suatu hal yang menjadi anak bangsa yang berprestasi tinggi, jangan kita selain presiden. Siapa tahu nanti kalian bisa membawa presiden. Tidak tahu dari masa depan juga. Setidaknya daerah kita Tabalong dulu. Di daerah Tabalong kita sekarang dikuasai oleh orang sebelumnya nanti tambang batubara yang ada di Tabalong kalian menguasai. Dan perjalanan tadi kita akan lagi. Nanti kalau misalnya kalian mau gimana sih? Ini proses sampai ada apa? Semuanya mas. Kami masih maaf ini tentang Gimana Ulia? Aman. Fatima gimana Fatima? Baik aja. Bahan aja di kamu iya, namanya itu usaha. Yang penting kita juga berusaha para pejuang tidak pernah memberikan kalau mati tidak pernah. Yang penting mereka berusaha dulu. Kalau bisa sekuat tenaga, apapun yang terjadi itulah akhir dari perjuangan mereka. Sama dengan kalian seharusnya. Itu tapi menjadi ajaran kalian. Oh, aku di sekolah. Pokoknya usaha semaksimal mungkin dengan pekerjaannya baik. Setelah itu nanti baru kalian kita untuk gimana yang ke depan dengan polisi gimana itu terasa jadi negara lain ya jangan generasi terdahulu iya
Nah, dia itu mas, dia tidak, itu tidak. Nah, ada lagi ya? Ya. Kalau kita kan saya seperti dari yang keluar-keluar kita kan kemudian kalau apa kan tidak kita di sini kami sama kita keluar dari baju di kesempatan di situ kita pernah jawaban dengan kesempatan artinya kalian tidak ada sebagai kesempatan dari semuanya tidak ada kesempatan maju silakan kalau jadi jangan sampai tidak sama dengan dari situ biar kita lakukan panjang sampai arah penjarahannya kan ada semuanya kita orang lain contoh apa wajah sampai hati ya sampai darah itu tidak juga karena kita di sini ya kan namanya kotak merah tadi banyak perusahaan masuk mungkin ada kemungkinan kalau teman kita peluangnya ada titik kalau bisa dengan kalau dia tidak salah tapi karena dia berjalan maka karena peristiwa itu atau di kemungkinan nah itu yang dibuat di mau bilang tapi itu masalahnya masalahnya tapi bisa masuk ke perannya bang orang dia sudah masuk ke perannya kita boleh berada di nah makanya itu jangan sampai itu terjadi dari sini ya aku sebagai biasa ya
yang bertahan lama. Justru setelah dia menguasai ini zamannya lebih daripada bulannya. Dia ingin mengambil sifatnya kita, sifatnya masyarakat kita. Kalau dia lemah masuk dari bawah lepas, pasti orang. Kelemahan kita, karakternya harus kita yang lemah itu hanya sebagai tempat agar kita bisa menerima sih. Kalau dia masih sudah awal begini, kita pasti sudah melawan. Tapi dengan lemahnya dia, kita bisa menerima apa mau aja dia melakukan apa yang orang bisa itu pakaian tidak mereka juli mau kategori kamu tahu kamu yang dasar perempuan kamu namanya sekarang negara-negara itu kamu gosi namanya itu namanya itu pakaian bagaimana isunya bekerja ayo tanpa kemudian nanti tanpa ada makanannya makanan juga yang bisa itu kalau istilah yang kita yang paling parah itu yang belum negatif itu kalau kita dalam kerjaan kita merupakan anak semua itu masalah itu gimana lagi bagaimana masalah ini bahkan kita masalah itu juga bukan dia mau dia kemudian dia ternyata terjadi sudah sesuai dengan kita lakukan jadi untuk materi yang sangat gampang dari kita yang jadi pola dari setelah menguasai tapi kita hanya kalau juga toh penyusupan juga kayak dari sekali ini sepatu lama lembu datang ke sana dia tidak bukan lembunya jika lagi bisa berapa lupa tidak apa-apa ada masalah tapi setelah dia menguasai beberapa masalah ini kita artinya dia lebih kembali menjadinya orang benar-benar daripada itu masalahnya. Sudah selesai kan? Kawan-kawan gimana? Sudah selesai kan? Sudah selesai? Misalnya kan gini, Bu, gimana Bu kalau misalnya menjawabnya berpisah-pisah misalkan ada satu orang satu yang jawab, jadi satu pas saja, cuma jadi satu di apa PD kalian, kan? Nah, silakan kalau ada yang kertas terpisah silakan satukan terlebih dahulu sebelum kita masih itu pas ini berjalan. Yang paling terakhir sih suaranya agak keras Olela yang terdengar dengan jelas. Sudah selesai?
Silakan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tapi pertama-tama sebelum membacakan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama-tama ada saya sendiri, Aulia Betari Azhara, ada Yulia Alisa, ada Nurhaliza, ada Radityo, ada Nazila Musyifa, dan Muhammad Ilham Wardani. Jadi di sini pertama kami membahas tentang latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke kapal militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang atau yang disebut dengan Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Yang kedua ada pendaratan Jepang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL atau disebut dengan Peninggalan Jenderal Indies Leger dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Jepang kemudian menyerang Sumatera Selatan, berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan Jepang melakukan serangan ke Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake, Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan Wake di Samudra Pasifik. Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga adalah kedatangan tentara Jepang melawan imperialisme Belanda. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yaitu di Banten, Eretan Indramayu, dan di sekitar Bojonegoro. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkan diri. Salah satunya berupa tentara gabungan ABDACOM. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Ted Forten atas nama Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerangan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kesimpulannya adalah, latar belakang dari kedatangan Jepang ke Indonesia adalah mencari logistik dan untuk kebutuhan perang dan untuk membuka pelabuhan terbuka. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik karena menjanjikan kemerdekaan dan dianggap sebagai saudara tua. Namun ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kedatangan Jepang juga dilawan oleh Belanda yang sedang berkuasa saat itu. Salah satunya dengan mempersiapkan tentara gabungan ABDACOM. Namun, Belanda mengalami kekalahan oleh Jepang. Sekian dari penjelasan saya, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya?
Yang mana? Siapa? Berdiri siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Pak Jakarta, suaranya agak keras biar terdengar pertanyaannya. Saya di Pak Sodi dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan melanda ke berbagai wilayah Indonesia? Silakan anggota kelompok dari kelompok 1 untuk menjawabnya. Silakan Minta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ahmadani, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan dari Jepang. Mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia berjalan cepat dan melangkah ke berbagai wilayah Indonesia? Itu karena sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Pada ajaran Jepang menyebutkan bahwa sebagai negara maju bersangkutauan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia. Ajaran tersebut menerangkan bahwa Jepang dan Indonesia rukun. Sekian dari saya, apakah bisa diterima? Bisa diterima? Jawab. Ya, Jelas? Ya, jelas. Jelas. Terima kasih. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastra dari kelompok 4. Jadi saya jelaskan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Silakan kelompok 1. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Kak ingin menjawab pertanyaan dari Sastra. Jadi proses masuknya Jepang ke Indonesia bermula pada tahun 1991. Jepang sejak berhasil membalikan keadaan di belakang dunia juga setelah mencoba hal-hal benar-benar menjadi blok sendiri. Karena serangan yang akan tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam perang dunia II terpaksa harus mundur dan menyiapkan beberapa koloninya. Jepang mulai memasuki Indonesia saat tahun 1992 melalui Tarakan. Puncaknya resmi pada tahun 8 Maret 1942 dan akhirnya menyerat pada Jepang dalam perjanjian Pagliatti yang dilakukan di Jawa Barat. Bagaimana? Kelompok 4 bisa menerima? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 perwakilannya maju ke depan untuk memaparkan. Silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, Ohayo, jiwa. Di sini saya perwakilan dari kelompok B ingin memaparkan tiga kelompok dari kelompok kami tentang kependudukan Jepang dan respon bahasa Indonesia. Sebelum itu kami akan mengenalkan kelompok kami. Di sini ada Fatimah Nadir, Ada Fatimah? Terus? Adina Latifah, Terus? Jafar Sodik, Maya Bisa Setia, Muhammad Rizky, dan saya sendiri Muhammad Mamisa. Baik, yang pertama dimulai dari keadaan politik pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak kerjasama dengan golongan nasionalis. Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain: 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. 2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda.
Ketiga, membentuk pemerintah militer dengan angkatan darat dan laut. Yang keempat, melakukan setiap upacara bendera, yaitu penghormatan terhadap Tokyo dengan mengukuhkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang yang merdeka. Yang kelima, menentukan pemerintah sesuai keinginan Jepang. Yang kedua, pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang politik. Salah satunya adalah membagi daerah pemerintah militer Jepang, menjadikan seluruh daerah bekas Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintah militer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Sumatera dengan kantor pusat di Bukit Tinggi dan berada di bawah angkatan darat. Yang kedua, Pulau Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jakarta dan berada di bawah angkatan darat. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dengan pusatnya di Makassar dan berada di bawah angkatan laut. Yang ketiga, organisasi politik yang dibentuk pemerintah Jepang ada 4. Yang pertama, Gerakan 3A. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat Telak. Dan ketiga, Badan Pertimbangan Pusat Chow Sangiin. Yang keempat, Jawa Hokai. Sekian dari saya. Kami membuka sesi pertanyaan. Apa ada yang bertanya? Apa ada yang bertanya? Apa cukup? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Indonesia. Masih itu gerakan 3 ya, Ya, kalau kami akan menjawab. Silakan. saya Bella Siva, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A merupakan gerakan propaganda yang dibentuk oleh Jepang untuk meyakinkan Indonesia bahwa Jepang akan menolong Indonesia terbebas dari Belanda. Namun, sikap tokoh-tokoh nasional dan rakyat terhadap gerakan 3A adalah sangat membencinya dan menilai gerakan 3A tidak menarik karena hanya untuk kepentingan Jepang saja, tidak untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari kata 13. Jadi, apakah ada masih ditanyakan? Ya. Silakan tutup. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi adalah kita menjadi tahu keadaan politik pada masa pemerintahan Jepang, di mana Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pihak Indonesia. Jepang juga membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Terakhir, kita juga mengenai organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang di Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekalian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Nilai Karama dan anggota lainnya ada Amalia Putra Kusuma, Eko Wiranto, Tia Kartika Sofiato, Muhammad Alfiano, dan Suci Nurhidayat. Pertama, saat Jepang menduduki Indonesia, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Kebijakannya, kebijakan bidang militer. Jepang menerapkan wajib militer bagi semua lapisan masyarakat. 2. Membentuk tentara nasional. 3. Membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer seperti Senagan atau barisan pemuda, Border atau barisan pembantu polisi, Pintai atau barisan wanita, dan EIHO barisan pembantu prajurit
memiliki Jepang dan peta membawa panah kayu. Selanjutnya dalam pemerintahan membagi pemerintahan untuk memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengawasi dan memerintah beberapa daerah. Pembagian itu meliputi 1. Jawa dan Madura, 2. Sumatera, 3. Indonesia bagian timur. Memberi tingkat administrasi pemerintahan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bagan. Tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Radityo dari Program Nomor 1 ingin bertanya. Jelaskan kebijakan-kebijakan mendukung Jepang di Indonesia yang masih bisa dirasakan sampai sekarang. Baik, saya serahkan kepada teman saya. Silakan Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusna, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan kebijakan-kebijakan pendukung Jepang di Indonesia yang masih dirasakan sampai sekarang. Kebijakan yang masih bisa dirasakan sampai sekarang adalah dalam bidang ekonomi, yaitu penerapan Jepang. Dalam bidang politik militer, adanya tentara peta yang anggotanya menjadi MBLE. Dalam bidang sosial, munculnya kelas sosial yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial, adanya tanah bumi atau rumah tetangga. Dan untuk dalam bidang pendidikan, adanya pendidikan dasar, menengah, pertama, dan menengah atas. Apakah ada yang saya bisa juga? Silakan tutup. Sebelum itu, saya berikan kesimpulan sedikit. Jepang membuat beberapa kebijakan di Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah, kebijakan militer, kebijakan politik, kebijakan ekonomi yang memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk dampak negatifnya adalah kebijakan Jepang yang sewenang-wenang bagi rakyat Indonesia adalah pelanggaran HAM. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon semoga bisa dipahami dan terima kasih atas waktu dan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama, mari saya perkenalkan kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Nabila Maulida Pria Rahman. Kedua ada Ahmad Ilham. Terus ketiga ada Muhammad Najib. Selanjutnya ada Askia Rita Rahma. Dan ada Sasa. Selain itu ada Dev Yonatan Kristi Dev Yonatan Terdayun yang sedang sakit. Sebelum mulai presentasi saya ingin membuat atmosfernya ini lebih semangat. Jadi kalau saya bilang semangat, kalian lanjut bilang semangat, gitu ya? Ya. Saya mulai ya. Semangat. Semangat. Siap. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi respon bangsa Indonesia pada awal kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia awalnya disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia. Jepang di Indonesia dieluk-elukan sebagai saudara kuat yang dipandang mampu membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sikap simpati masyarakat Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan penunjukan Jepang, timbul gerakan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang seperti perlawanan Setak pada Februari 1945, ada perlawanan rakyat Aceh pada tanggal November 1944. Selanjutnya ada
pertama kalian jawabannya adalah kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan seperti oleh Indonesia. Jepang menyebutkan sebuah saudara tua yang dipanggil yang menjelaskan bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia. Pihak dari Jepang terus melakukan propaganda terus menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu setiap kali radio waktu memperlihatkan hubungan Indonesia. Di samping nanti video bendera yang berwarna merah ini juga boleh digunakan dengan bendera Jepang yang bernama Enobaru. Melalui siaran radio boleh dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang ini menarik dan buat harganya, sehingga mudah ditransfer ke Indonesia untuk membelinya. Mungkin ada simpati dan dukungan dari Indonesia juga menunjukkan mengenai perilaku Jepang yang sangat mendukung Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang Ramadan Jaya. Sekian jawaban dari kelompok 4, kemudian bisa dipahami dari ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cerita Selanjutnya, saya akan membuat kesimpulan. Walaupun perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang yang berakhir dengan kekalahan bukan berarti kesia-siaan, karena api semangat rakyat Indonesia yang tidak pernah berhenti untuk meraih kemerdekaan. Setelah melihat perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita seharusnya patut menghargai jasa-jasanya. Salah satunya dengan saat ini kita lakukan yaitu belajar. Karena jika kita perlu melanjutkan semangat kita dan melanjutkan semangat jasa para pahlawan yang telah mendahului kita mampu melanjutkan dan melanjutkan Indonesia yang menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih dan selamat. berikan applause. Untuk kelompok silakan kembalikan LKPD kepada Ibu agar memberikan evaluasi dan juga penilaian. Silakan dia, Fatima. Silakan. Dari hasil yang kalian paparkan di depan, hasil pemecahan masalah yang kalian berikan, yang kalian sajikan, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, itu semuanya sangat bagus sekali. Ayo kita apa dulu buat walaupun ada beberapa kekurangan mungkin di penyajian, tapi manusia memang tempatnya salah. Dari sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penampilan terbaik kita berikan kepada kelompok 1. Untuk kelompok-kelompok yang lain, terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum dilakukan evaluasi, silakan kalian kembali kepada tempat masing-masing kembali.
mengetahui bagaimana saat keadaan Indonesia saat di masih pemerintahan Jepang. Ya. Itulah kesimpulan-kesimpulannya. Intinya kesimpulan ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia generasi penerus, Jepang memang menjajah kita, tapi ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Kita ambil yang negatifnya, kita ambil yang positifnya, yang negatifnya kita jadikan acuan untuk kedepannya agar tidak terulang lagi ke masa depan. Sekarang, silakan kalian buka di grup WA kita. Di sana sudah ibu kirim link untuk pengerjaan tugas kita, yaitu evaluasi. Silakan. Silakan. Kita berikan waktu hanya beberapa menit saja karena saya juga sedikit tidak bisa. Silakan kerjakan. Sudah? Apakah sudah selesai? Ya. Soalnya dia banyak hanya beberapa soal, bagaimana kalau ibu tuh tidak begitu memakan waktu. Sudah? Ya. Bagaimana yang lain sudah selesai? Sudah. Kita cek dulu dari Google Form ini yang terbaik siapa untuk hari ini. Ya. Untuk prestasi hari ini yang paling terbaik yang mendapatkan nilai 90 kita ajukan kepada hasil dari Google Form kita. Muhammad Ilham dan Ahmad Ilham. Tapi untuk kalian semua juga ingat Google Form tidak ada yang di bawah KKM, tidak ada yang dapat 75. Rata-rata semuanya 80 dan 85. Terima kasih, berarti pembelajaran kita pada hari ini Ibu anggap berhasil. Kemudian kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya pada minggu berikutnya itu tentang usaha kebudayaan Indonesia. Tapi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan penugasan untuk pekerjaan di rumah. Silakan nanti buka di halaman 132. Itu kerjaan untuk